Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari semester 2C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-6 hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Eni Nuraini SHMH berserta dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab keempat yaitu hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat yang pertama, untuk menentukan hubungan sebab akibat sama dengan ada, tidak, atau adanya tindak pidana. Yang kedua, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana tersebut. Setelah dua hal tadi, maka akan mudah menentukan langkah-langkah berikutnya. Jadi setelah adanya hubungan sebab akibat dan menentukan siapa penanggung jawabannya, langkah-langkah berikutnya itu akan sangat mudah. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif karena terdapat di luar dari pelaku. Rumusan delik ditentukan dari unsur atau akibat dari suatu tindak pidana. Maka untuk menentukan unsur tindak pidana yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebagai berikut. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi. Yang kedua ada teori individualisasi atau setelah kejadian. Teori yang pertama yaitu Bedingungstheorie. Teori ini diciptakan oleh von Bury yang dari Jerman. Menurut beliau, semua syarat itu adalah sebab karena semua syarat memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Von Bury menyamakan semua jenis syarat. Contohnya kasus yang berurutan. Kekurangan dari teori ini, yaitu teori ini terlalu membentang ke belakang, sehingga teori ini sudah tidak dipakai lagi. Teori ini merupakan teori ilmu tinggi. Yang kedua ada teori individualisasi, yaitu ada batasan antara syarat dan sebab. Sebab dengan akibat, batasannya dari individu yang mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Jadi, ditentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh yang mendukung teori ini yang pertama, Biermeyer. Beliau mengemukakan bahwasanya sebab adalah syarat yang paling kuat. Yang kedua, tokoh yang mendukung teori ini adalah Binding. Binding mengemukakan bahwasanya sebab dari akibat adalah faktor yang menandai atau menandakan dari serangkaian faktor yang unggul. Yang ketiga, ada teori regeneralisasi, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa atau keadaan yang wajar. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.